Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Faradiza, calon motivator dari Bimba AIUEO. Melalui video ini, saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Ibu Hana, yaitu materi kurikulum baca. Pertanyaannya adalah hal apa yang perlu motivator pahami dan pelajari sebelum memberikan materi kepada anak. Yang pertama yaitu, sebagai motivator, kita perlu menerapkan paradigma Bimba dan metode Bimba. Dalam paradigma Bimba, prosesnya harus 100% menyenangkan. Dan dalam metode Bimba, itu ada 3. Yang pertama ada fun learning, yang kedua ada small step system, dan yang ketiga ada individual system. Tujuannya agar anak memiliki minat belajar. Selanjutnya itu sebagai motivator kita harus menanamkan dalam diri bahwa setiap anak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita. Jadi kita harus memastikan bahwa hak anak ini telah terpenuhi. Hak anak ada 2, yaitu hak bermain dan juga hak belajar. Jadi ketika anaknya gak mau belajar, maunya main aja, kita harus mengikuti keinginan anak karena itu adalah hak yang harus terpenuhi untuk anak. Nah, kewajiban kita adalah terus belajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak. Selanjutnya yang harus motivator pahami dan pelajari yaitu bagian kurikulum Bimba dan syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum ke tahap selanjutnya. Nah, tahapannya ada 2, yaitu tahap persiapan atau yang disebut dengan tahap verbal dan tahap awal atau yang kedua yaitu tahap awal atau yang disebut dengan tahap simbol. Nah, tahap persiapan itu apa? Tahap persiapan itu motivator perlu mendengarkan bunyi-bunyian kata, huruf, dan juga kalimat kepada anak melalui media La Bimba dan juga bahasa Bimba. Nah, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya agar anak merasa senang. Jadi tujuannya anak harus senang dulu nih gitu, biar tujuan khususnya juga tercapai. Tujuan khususnya itu apa? Tujuan khususnya adalah anak terampil dalam mengucapkan huruf atau mengucapkan kata dan juga mengucapkan kalimat. Jadi anaknya harus dibuat senang dulu gitu. Nah, ada 5 poin penting yang perlu motivator pelajari dan motivator lakukan. Yang pertama yaitu syarat. Nah, syaratnya ini kita lihat nih apakah anak ini sudah paham atau belum. Yang kedua, tujuan. Tujuannya yaitu apakah anak ini sudah paham atau belum ya sama materinya gitu. Terus yang ketiga, caranya. Caranya itu harus kita lakukan berulang-ulang dengan proses yang menyenangkan. Kalau misalnya prosesnya udah menyenangkan, anak tersebut akan mau mengulang-ulang sehingga menjadi paham dengan apa yang sudah dipelajari. Yang keempat yaitu evaluasi. Nah, kita sebagai motivator nih perlu mengevaluasi apakah syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi atau belum. Yang terakhir yaitu paham. Nah, kita harus memastikan bahwa anaknya udah paham atau belum ya sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya itu motivator juga perlu memahami nih cara bermain modul dan tujuan khusus dari evaluasi simulatif 1, yaitu mampu membaca kata sederhana tanpa dibantu oleh motivator. Nah, sebagai motivator kita juga perlu menerapkan fun learning. Nah, itu udah pasti ya, fun learning itu kita terapkan pada anak agar selalu memiliki minat belajar. Nah, kalau misalnya anak sudah merasakan senang pada belajar, anak pasti tidak akan merasa bosan dan merasa tertekan. Dan motivator tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk anak mengikuti kehendak kita gitu. Karena masing-masing anak itu memiliki mood yang berbeda-beda. Sama seperti kita ketika kita dipaksa-paksa atau kita disuruh ini disuruh itu, pasti kita nggak mau kan. Kalau misalnya kondisi kita lagi nggak mood nih. Nah, jadi yang harus kita lakukan yaitu adalah melakukan pendekatan kepada anak.
dengan cara berdialog kepada anak dan mengetahui kesukaan anak itu apa gitu. Pasti kalau misalnya kita tahu anak ini sukanya apa dan kita berdialog kepada mereka, pasti mereka juga semangat dan antusias terhadap kita gitu. Sama seperti halnya kita juga kalau misalnya ada orang yang membicarakan hal yang kita suka, pasti kita juga bakalan antusias kan. Nah, sama seperti anak juga perlu diperlakukan seperti itu. Yang paling penting adalah motivator perlu menerapkan fun learning, dan motivator juga harus tetap semangat, ceria, dan tidak boleh cemberut. Karena nanti kalau misalnya cemberut di depan anak, pasti anaknya bakalan mikir, ih kenapa ya bu guru nih gitu, bu guru marah ya, pasti anaknya jadi kayak takut gitu untuk belajar. Makanya kita harus tetap ceria, tetap semangat di depan anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.